Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD saat ini sedang berada di area supply di 1715.5 sampai 1720.2. Ya kita lihat ada supply zone di sini. Dan kalau kita lihat lagi supply zone ini memang area yang cukup kuat ya, masih fresh ya di sini ya. Ini baru terbentuk di tanggal 6 September 2022. Lalu di-retest lagi pada tanggal 8 September 2022. Di sini kita menggunakan time frame 1 jam. Nah, di sini kenaikan ini sebenarnya sudah bisa dilihat dari dia breakout dari sini. 1707 di sini. Ini kan ada 1703. Nah, 1703 ini adalah area high yang sebelumnya. Jadi sebenarnya tadi itu dia itu kan sempat turun, kemudian dia sempat naik kan, kemudian turun lagi. Nah, dari penurunan ini sebenarnya dia membentuk kayak namanya struktur harga. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, kita tarik ini ke samping. Nah, yang pertama itu di sini struktur harga terbentuk. Ya kan? Ini ada height yang pertama, ini higher height yang kedua, ya kan? Ini ada low yang pertama, ini ada lower height. Jadi kalau kita gabung begini, ya secara struktur harga dia membentuk struktur harga untuk naik ke atas. Nah, struktur harga ini juga dikonfirmasi lagi dengan dia breakout dari si trendline ini. Nah, garis biru horizontal ini atau kita kasih warna merah ya di sini ya. Nah, dia breakout dari garis merah yang ini ya, yang vertikal ini. Nah, begitu dia breakout ternyata dia membuat struktur harga. Nah, yang ini 1699.3 sampai 1697.4 itu kita dapetin dari penggambaran Fibo. Jadi kita menggunakan Fibo retracement di sini. Nah, kalau kita pakai Fibo retracement di sini, kita akan mendapatkan area 1699.3 sama 1697.4 ini itu di area Fibo 50 sama 61.8. Jadi ini adalah area retracement dia. Dan kalau kita perhatikan dari kenaikan yang ini sebenarnya dia sudah kasih sinyal buy. Kenapa? Karena volume naik, ya kan? Volume naik nih. Harganya juga naik. Jadi kenaikan harga ini diikuti dengan kenaikan volume juga yang di bawah sini. Makanya ini adalah sinyal buy. Dan di sini volumenya kalau kita perhatikan, ya pada jam 2 siang pada saat pembukaan sesi Eropa ternyata volume buy rate semakin besar. Nah, volume buy ini bisa makan atau bisa mendominasi si volume seller merah yang di sini. Sehingga kita lihat di sini dia turun. Dia turun kenapa? Karena sini ada yang namanya resisten. 1707 itu adalah resistennya dia. Ya kan di sini resistennya nih. Kemudian dia turun membentuk bearish engulfing, tapi kita perhatikan bearish engulfingnya. Bearish engulfing ini dia tidak bisa turun jauh walaupun dia time frame 1 jam. Kenapa? Karena bearish engulfing ini tidak didukung dengan volume yang lebih kuat daripada volume buyer-nya dia. Walaupun body candle-nya kita lihat lebih kuat ya atau lebih besar dari si body buyer-nya. Dan lebih sempurna, ini bearish engulfing-nya sempurna. Tapi dia hanya turun dari 1702 ke 1697. Kemudian dia naik ke atas. Nah, engulfing pattern ini bisa dilihat dia walaupun sempurna tapi volumenya tidak sempurna di sini. Volume itu tidak memadai untuk dia menekan harga ke bawah. Jadinya engulfing pattern ini hanya turun sedikit. Nah, kalau kita perhatikan lagi, walaupun harga turun di sini, tapi kan sini ada area retracement karena kita ukur dari sini, dari low dia ke high-nya di sini. Nah, pada saat dia mengenai area retracement, sini ada volume buyer di sini, 1. Oke, ini ada volume buyer 1. Volume buyer ini lebih besar ketimbang volume seller yang ada di sini. Dan ini bertepatan dengan area Fibo-nya dia di 50 sama 61.8. Artinya di sini itu ada penempatan atau kenaikan dari pihak bayarnya dia atau bayarnya lebih besar ya ketimbang sellernya dia. Nah, dari sini udah konfirmasi kita untuk masuk kembali di area Fibo-nya ini nih, di area Fibo 97.4. Nah, konfirmasi ini juga kita bisa lihat di time frame 30 menit atau time frame yang kecil. Kita lihat di sini 30 menit walaupun sini ada engulfing pattern bearish ya sini, tapi volumenya tidak bisa lebih besar dari volume hijau. Tuh. Artinya di sini di 30 menit kita bisa lihat bahwa si buyer ini mendominasi si pergerakan harga pasar ya mulai dari jam 4 ya di sini. Tuh 23. Ini ada engulfing pattern. Dia turun, tapi volumenya tidak bisa lebih besar dari warna hijau. Kemudian di sini dia sideways. Sideways tapi volume hijaunya itu besar dari merahnya.
Nah, di sini ada volume merah besar. Ini adalah setengah tujuh. Setengah tujuh itu berarti dia udah mulai mau pembukaan pasar Amerika atau sudah pre-openingnya. Nah, ini pre-opening pasar Amerika itu volume memang lebih besar karena ini udah masuk transaksi Amerika udah mulai pada jalan. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, ya kenaikan dari volume yang di sesi Amerika itu lebih besar volume bayarnya ketika dia ada di sini. Nah, di sini candle yang ini juga udah mempresentasikan bahwa bayarnya itu sudah lebih kuat daripada seller. Jadi kita bisa tunggu di area Fibo ini, di golden ratio-nya dia. Karena the next candle ya di sini turun dan di sini turun, tapi volumenya ini tidak bisa lebih besar volume candle yang ini, begitu. Nah, ini naik ke atas karena volumenya itu besar ke sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari sini, ya kenapa dia bisa ketahan di sini? Karena ini adalah area supply-nya dia. Jadi, selama harga bertahan di atas 17010 ya, 1710 atau 179 di sini, itu dia akan lanjut untuk naik lagi ke atas. Ya, di sini selama dia bertahan di atas 1709 karena ini kan ada low-nya dia di sini. Yang low-nya kita dapat di mana? Low-nya itu ada di sini. Gitu. Nah, ini low-nya dia. Dia kalau membentuk struktur harga pun yang minimal dia itu harus retrace ke sini. 1709 ya kan. Atau kalau dia mau retest ke breakout-nya berarti dia nggak boleh break dari 1707 ini. Ini ada gerbang terakhirnya dia. Karena kalau dia break dari 1707 artinya di sini itu sudah lebih 50% dari penurunan dia. Dari kenaikan dia. Nah, ini gerbang utama dia di 1709, kemudian kedua itu di 1707. Begitu. Ini ada struktur harga naik nanti dia. Ini kan dia bentuk nih. Ini high, ya kan. Ini low, ini high, ini low, ini dia high-nya lagi nih. Dan nanti dia buat low-nya lagi. Atau dia langsung kompresi harga karena kalau di sini kita perhatikan sini ada trend line. Nah, di sini ada trend line-nya. Sini kompresi harga. Dan begitu dia bisa breakout dari kompresi harga ini, maka dia akan lanjut pertama itu ke 1720, kemudian ke sini. Ini ada trend line-nya dia. Nah, trend line ini kita dapat dari mana? Kita lihat lagi di time frame 4 jam. Nah, trend line ini kita dapat di 4 jam. Mulai dari sini, satu, sini. Begitu. Nah, ini nanti kalau dia retest ke garis biru, maka dia kena trend line di sini. Nah, itu kita sebut sebagai trend line di 4 jam ya, atau primary trend line dia. Kemudian kita balik lagi nih ke time frame 30 menit. Kenaikan D juga disebabkan oleh penurunan DXY. Nah, DXY ini kan double top. Tapi ternyata dia breakout, ya kan? Breakout dari trend line-nya dia di sini, kemudian dia di sini membentuk retest trend line, kemudian dia turun ke bawah. Saat ini posisinya untuk si trend line ini, itu yang warna merah ini adalah primary trend line dia. Artinya nih primary trend dia di 1 jam itu sudah di breakout. Dan dia akan retest ke sini, 109.5.4 ya. Dan di sini kemungkinan besar DXY-nya itu akan pullback untuk retest lagi trend line merah ini, baru dia nanti lanjut turun ke bawah. Ke bawah kemana? Yang pertama ke sini dulu. Karena ini kan ada supportnya dia. Ke 108.9, kedua baru 108.5. Begitu. Ya artinya XAUUSD ini itu potensi untuk bisa break dari 1726. Kalau dia break dari 1726, ini kan high dia nih, yang kemarin dia gagal break ya, tanggal 6 September. Nah, itu dia potensi untuk naik lagi ke atas. Ke 1733, 1739, sampai 1745. Nah, ini untuk mungkin ini pandangan sekalian pandangan 1 minggu ke depan ya, tapi lebih difokuskan juga untuk pandangan yang hari Kamis ya, atau tanggal 8 ini. Oke. Jadi begitu pandangan saya mengenai XAUUSD. Jadi ini sekalian penjelasan volume juga. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton. Jika memang ada salah kata atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan analisa ini sesuai dengan analisa kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada analisa berikutnya.